Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas materi pada mata pelajaran bisnis online untuk kelas 12 pemasaran. Pembahasan pertama yaitu tentang iklan online. Iklan online adalah metode periklanan dengan menggunakan media internet dan web atau World Wide Web dengan tujuan menyampaikan pesan pemasaran atau promosi untuk menarik pelanggan. Tujuan iklan online. Yang pertama, menginformasikan tentang merek-merek baru, manfaat, dan penciptaan citra. Yang kedua, awareness merek atau kesadaran merek. Yang ketiga, menjangkau pelanggan baru. Yang keempat, membujuk konsumen untuk mencoba produk atau jasa yang ditawarkan. Dan yang terakhir, membangun loyalitas konsumen. Jika kalian memilih iklan online sebagai media promosi, maka kalian akan mendapatkan beberapa keuntungan, di antaranya yaitu tidak ada tanggal kadaluarsa. Orang-orang mengunjungi situs berita favorit mereka dengan melihat banner setiap hari. Pesan dapat diperkuat dan konten dapat diperbarui dalam hitungan menit. Yang kedua, lead time. Butuh waktu berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan sebelum sebuah iklan offline dapat diputar atau dicetak. Informasi online dapat dipublikasikan segera mungkin dan berubah secara teratur meskipun ada atau tidak ada lead time. Yang ketiga, kualitas paparan. Ketika Anda berkendara melewati billboard atau menonton iklan di sela-sela film seri favorit Anda, iklan dapat ditampilkan meskipun Anda tidak memiliki kepentingan terhadap produk yang ditawarkan. Yang keempat, kebebasan. Pengguna internet memiliki kontrol lebih besar atas apa yang ingin mereka lihat dan lakukan terhadap iklan online. Tidak seperti pendengar radio, penonton televisi, dan koran, atau iklan billboard di jalan raya. Yang kelima, jangkauan. Dengan media internet iklan, Anda dapat ditampilkan tanpa ada batas geografi. Tidak peduli di mana lokasi konsumen Anda. Satu iklan online memiliki potensi untuk mencapai ribuan konsumen yang tersebar di seluruh dunia. Dan yang terakhir itu biaya. Asalkan Anda memahami bagaimana mengelola anggaran, menemukan cara pembayaran yang paling efektif, memilih media iklan online yang tepat, maka anggaran Anda dapat dihemat dan hasil dapat lebih terukur dibandingkan iklan tradisional. Selanjutnya, kita akan membahas tentang kendala pada iklan online. Adapun kendala-kendala yang dimaksud, yang pertama adalah pop-up blocker. Ketika konsumen membuka sebuah website, kadang-kadang banyak iklan yang tampil dan sangat mengganggu. Untuk menanggulangi hal tersebut, konsumen dapat menggunakan pop-up blocker pada pengaturan pada browser atau menginstal sebuah aplikasi untuk menghalau iklan banner pop-up. Selanjutnya ada ad blocker. Sebagian besar browser saat ini dapat memblokir pop-up, bahkan pada browser Mozilla Firefox terdapat ekstensi yang dapat memblokir iklan online seperti Adblock Plus, begitu pula Google Chrome. Hal ini dapat mengakibatkan iklan yang ingin ditayangkan terblokir. Yang ketiga yaitu kecepatan koneksi. Bandwidth juga dapat menjadi masalah besar bagi iklan online. Meskipun hal ini berangsur-angsur dapat ditanggulangi dengan hadirnya teknologi pengiriman data yang cepat. Layar juga berpengaruh terhadap kendala pada iklan online, karena dengan banyaknya ukuran layar komputer, tablet termasuk smartphone, menyebabkan pemasar harus membuat desain yang lebih dinamis atau membuat beberapa versi iklan agar dapat dibuka di semua gadget. Ada Gimana ya modelnya? dalam Ini kan kita iklan yang ngerekam harus nih. dipenuhi untuk Coba lo mengikat ya. pelanggan, antara Sampai lain 10 menarik perhatian, detik, menyampaikan pesan, dan 10 memikat tindakan. Selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis iklan online. Ada 3 jenis iklan online, di antaranya iklan teks, iklan display, dan iklan multimedia. Nah, iklan teks sendiri itu dibagi menjadi 6 bagian. Yang pertama ada iklan link. Iklan link sendiri dibagi menjadi 4 bagian. Ada iklan baris, iklan teks PPC, pertukaran link, dan iklan banner.
Selanjutnya ada iklan kontekstual, iklan hasil pencarian, iklan direktori online, iklan daftar lokal, dan iklan konten. Untuk iklan display sendiri dibagi menjadi 6. Yang pertama, interstitial banners, pop-up dan pop-under, floating advertising, wallpaper advertising, map advertising, dan iklan media sosial. Terakhir itu iklan multimedia, dibagi lagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada pillback, floating, expanding. Oh, ketinggalan. Ada satu lagi, transisional. Pada slide sebelumnya sudah dijelaskan tentang contoh-contoh iklan, dan pada slide ini itu sudah ditampilkan contoh-contoh iklan yang ada pada iklan teks. Kita bisa lihat sendiri di sini, contoh iklan kontekstual, contoh iklan banner, contoh iklan teks PPC, iklan pertukaran link, iklan kontekstual, iklan hasil pencarian, iklan daftar lokal, dan iklan konten, serta iklan direktori online. Contoh iklan display ada 6. Yang pertama itu ada interstitial banner, kalian bisa lihat di sini. Itu sudah ada contohnya masing-masing. Saya juga tidak bisa menjelaskan bagaimana bentuknya karena memang bisa dilihat. Silahkan diperhatikan ya teman-teman. Berikutnya contoh iklan multimedia. Kalian bisa lihat sendiri di sini ada contoh dari floating, contoh dari iklan pillback, dan contoh iklan expanding. Bisa kalian lihat satu-satu di sini. Baiklah, kita masuk pada pembahasan yang kedua dengan judul pemasaran dalam e-commerce. Association for Electronic Commerce (DEC) secara sederhana mendefinisikan e-commerce sebagai mekanisme bisnis secara elektronis. CommerceNet, sebuah konsorsium industri, memberikan definisi yang lebih lengkap, yaitu penggunaan jejaring komputer sebagai sarana penciptaan relasi bisnis. Tidak puas dengan definisi tersebut, CommerceNet menambahkan bahwa di dalam e-commerce terjadi proses pembelian dan penjualan jasa atau produk antara dua belah pihak melalui internet atau pertukaran dan distribusi informasi antar dua pihak di dalam satu perusahaan dengan menggunakan internet. Karakteristik e-commerce. Yang pertama, terjadi transaksi antara dua belah pihak dan adanya pertukaran barang, jasa, atau informasi, dan internet merupakan medium utama dalam proses atau mekanisme perdagangan online. Selanjutnya ada 4 jenis relasi dalam dunia bisnis sebuah perusahaan menurut Vingar tahun 2000. Yang pertama adalah relasi dengan pemasok atau supplier, relasi dengan penyalur atau distributor. Yang ketiga, relasi dengan rekanan atau partner, dan relasi dengan konsumen atau customer. Pembahasan selanjutnya berkaitan dengan strategi pemasaran yang dibagi ke dalam 4 jenis, yaitu merangsang kebutuhan primer dengan menambah jumlah pemakai. Yang kedua, merangsang kebutuhan primer dengan memperbesar tingkat pembelian. Selanjutnya, merangsang kebutuhan selektif dengan mempertahankan pelanggan yang ada. Dan yang terakhir, merangsang kebutuhan selektif dengan menjaring pelanggan baru. Baiklah, menggunakan afiliasi pemasaran untuk mempromosikan situs e-commerce. Afiliasi pemasaran adalah usaha perolehan pendapatan antara pengiklan online dengan pedagang dalam penjualan online, dan pembayaran kompensasi didasarkan pada kinerja tindakan, biasanya dalam bentuk klik penjualan yang telah didaftarkan.
Baiklah, sampai di sini dulu pembahasan beberapa materi dari mata pelajaran bisnis online yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf karena saya juga masih sama-sama belajar. Sekian dan terima kasih.